terkasih, Nuh pada akhirnya selamat dari kehancuran air bah. Itu karena Nuh taat kepada perintah Allah. Dan kata lain, Nuh selamat dari air bah itu karena dia telah memberikan dirinya, membiarkan dirinya untuk Allah dan membiarkan Allah berkarya di dalam dirinya. Demikian juga ketika kita berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 15 Februari 2023, pekan biasa ke-6. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 8 ayat 6 sampai 13, ayat 20 sampai 22, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Cerita tentang air bah dan Nuh yang selamat dari air bah itu adalah cerita yang sudah sangat familiar bagi kekristenan, bagi kita. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang sebagian dari cerita air bah itu. Secara khusus bacaan pertama hari ini berbicara tentang di satu sisi air bah telah melululantahkan, telah menghancurkan manusia dan ciptaan yang lain selain Nuh dan keluarga besarnya serta binatang yang tidak haram peliharaannya yang dia masukkan dalam bahtera yang dia buat. Jadi di satu sisi air bah itu menghancurkan, tetapi di sisi lain memunculkan sebuah kehidupan yang baru yang diawali oleh Nuh dan keluarga besarnya serta binatang peliharaannya yang ikut di dalam bahtera itu. Pada akhirnya banyak ahli melihat bahwa peristiwa air bah menjadi simbol dari pembaptisan. Seperti air bah di satu sisi menghancurkan, di sisi lain juga menghidupkan. Maka demikian pembaptisan itu. Di satu sisi menghancurkan dosa dan kesalahan dari orang yang dibaptis, dan di sisi lain Allah berkarya dalam diri orang yang dibaptis, dan karena Allah berkarya di dalam dirinya maka muncullah sebuah kehidupan yang baru. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah gambaran situasi, suasana air bah dan kemudian apakah semangat pembaptisan juga kita hayati dalam keseharian kita sampai saat ini? Dengan kata lain, apakah kita selalu mau menghancurkan dan melenyapkan sisi yang tidak baik, dosa dan kesalahan yang ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita di satu sisi, dan di sisi lain kita menumbuhkan kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkenan pada Allah. Kita memang seharusnya seperti itu, dengan kekuatan kita sendiri dan lebih lagi bersama dan dalam kekuatan Allah, kekuatan rohnya. Kita seharusnya mampu setiap saat
menghancurkan, melenyapkan sisi negatif dari kehidupan kita, dosa dan kesalahan kita, supaya dengan demikian kehidupan yang baru boleh bertumbuh dan berkembang dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, Nuh pada akhirnya selamat dari kehancuran air bah. Itu karena Nuh taat kepada perintah Allah. Dengan kata lain, Nuh selamat dari air bah itu karena dia telah memberikan dirinya, membiarkan dirinya untuk Allah dan membiarkan Allah berkarya di dalam dirinya. Demikian juga ketika kita membiarkan diri kita, membiarkan Allah berkarya dalam diri kita melalui rohnya, pasti dosa dan kesalahan akan dihancurkan, tetapi kehidupan yang baru, kehidupan yang dituntun oleh roh akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Tetapi selama kita tidak memberikan diri kita, atau selama kita tidak membiarkan Allah masuk dalam diri kita melalui rohnya yang kudus dan berkarya dalam diri kita, maka kehidupan yang baru tidak akan pernah muncul dalam kesadaran kita. Sebaliknya, yang makin bertumbuh dan berkembang adalah dosa dan kesalahan yang pasti menghancurkan kehidupan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang buta. Penyembuhan terjadi karena orang buta ini membiarkan Yesus menjamahnya. Yesus masuk dan berkarya dalam diri orang buta. Yesus melakukan apapun. Dia meludahi mata orang buta itu, menjamahnya. Bahkan sampai 2 kali Yesus menjamah mata orang buta itu. Dan orang buta sekali lagi membiarkan Allah dalam diri Yesus berkarya dalam dirinya sehingga muncul kehidupan yang baru. Dia mampu melihat kembali dengan jelas. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi penting untuk digarisbawahi dan untuk dihayati. Kehidupan baru muncul dalam diri kita kalau kita menyerahkan diri pada Tuhan. Kalau kita membiarkan diri kita untuk Tuhan, biarlah Tuhan masuk melalui rohnya yang kudus dan membaharui kehidupan kita, berkarya dalam diri kita, supaya ada kehidupan yang lebih baik. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau selama ini akhirnya hidup kita tidak berkembang, terutama dari sisi kerohanian, itu memang karena kita keras hati, tidak membiarkan Allah berkarya dalam diri kita melalui rohnya. Semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa kehidupan yang baru akan muncul dalam diri kita kalau kita membiarkan Allah melalui rohnya terus berkarya dan memperbaharui kehidupan kita. Tuhan memberkati.